Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zevi Ayuni Lasari dari Agroteknologi Angkatan 2021 Universitas Gunadarma. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai budidaya tanaman arugula. Di dalam video ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pengenalan mengenai tanaman arugula, kemudian penjelasan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya tanaman arugula, dan yang utama adalah cara membudidayakan tanaman arugula. Selamat menyaksikan. Arugula merupakan tanaman sayur yang masih satu famili dengan Brassicaceae. Tanaman ini berasal dari pesisir pantai wilayah Mediterania yang juga dapat tumbuh di Timur Tengah, Asia Selatan, hingga menyebar ke negara-negara lain di dunia. Tanaman yang dimanfaatkan daunnya ini memiliki rasa pedas pahit yang khas. Bentuk daun arugula cukup unik, yaitu menyirip yang memiliki lobus berjumlah 4 hingga 10 dan merupakan daun basal dengan bentuk petiolet. Nama lain dari tanaman arugula yaitu roket salad, rugula, rukoli, atau selada Italia. Tanaman ini memang sering digunakan dalam salad, topping pizza, atau makanan Italia lainnya. Arugula mengandung sulforapen yang merupakan senyawa sulfur yang menyebabkan rasa pahit yang khas dan mampu menghambat sel kanker. Senyawa sulforapen ini mampu menghambat enzim HDAC yang diketahui sebagai enzim yang terlibat dalam perkembangan sel kanker. Selain itu, terdapat kandungan vitamin C sebagai antioksidan yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan penyerapan zat besi. Menurut Marwat et al., klasifikasi dari tanaman arugula yaitu berasal dari kingdom pantai, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Brassicales, famili Brassicaceae, genus Eruca, dan spesies Eruca sativa. Arugula dapat tumbuh di musim dingin dan dapat mentolerir cuaca panas. Arugula tumbuh dengan sangat baik di bawah sinar matahari penuh, namun masih dapat toleran terhadap naungan parsial. Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman arugula adalah tanah yang gembur, kaya akan bahan organik, serta memiliki drainase yang baik dengan pH tanah 6 hingga 7. Gunakan antara lain cangkul, sekop, tray semai 105 lubang, polybag ukuran 25x25, label tanaman, styrofoam sebagai alas polybag, gelas ukur ukuran 2 liter, gelas ukur 100 ml, suntikan ukur, gembor, sprayer, serta timbangan digital. Sedangkan untuk bahan, ada benih arugula, tanah, sekam bakar, triko kompos sebagai pengganti pupuk kandang, ampas kopi, serta POC. Penyemaian. Yang pertama, siapkan benih arugula, tray semai, media tanam, serta air. Untuk media tanam yang digunakan adalah media tanam jadi dengan komposisi tanah subur, pupuk kandang, sekam bakar, dan kokopit. Selanjutnya, media tanam dimasukkan ke dalam tray semai hingga penuh, namun tidak terlalu padat. Lalu, buat lubang tanam pada media tanam menggunakan kayu kecil atau dapat juga menggunakan tangan. Tipsnya, setiap kali ingin menanam, pastikan jumlah benih yang disemai 2 hingga 3 kali lipat dari jumlah tanaman yang dibutuhkan. Karena untuk menghindari benih yang tidak tumbuh tidak normal, atau mati saat pindah tanam. Selanjutnya, semai benih arugula dengan setiap lubang tanam terdiri dari 3 hingga 4 benih. Lalu tutup kembali dengan menaburkan media tanam hingga benih tertutup. Lalu siram dengan air secukupnya hingga media terlihat lembab. Letakkan semaian di tempat yang mendapat sinar matahari cukup untuk mencegah terjadinya etiolasi. Lakukan penyiraman rutin 2 kali sehari.
Persiapan media tanam. Yang pertama, bersihkan lahan yang akan digunakan dari gulma dan sersa. Untuk lahan yang digunakan berukuran 6 kali 2,5 meter. Tempatnya ini merupakan lahan dengan alas dari semen dan di sekelilingnya diberi penutup paranet, namun di atasnya dibiarkan terbuka. Paranet yang telah ada secara tidak langsung menjadi pelindung bagi tanaman dari hama yang mungkin dapat menyerang tanaman dari luar lokasi. Sebelum mengambil tanah untuk media tanam, dilakukan pengecekan pH terlebih dahulu untuk memastikan tanah yang digunakan adalah tanah dengan pH netral. pH yang masih tergolong normal adalah 6 hingga 7. Lalu, setelah menemukan lokasi tanah dengan pH yang normal, mulai gali tanah menggunakan cangkul dan ambil kurang lebih untuk kebutuhan 108 polybag. Media tanam yang digunakan tidak hanya tanah saja, melainkan dicampur dengan sekam bakar dan triko kompos. Untuk perbandingannya sendiri antara tanah, sekam bakar, dan triko kompos adalah 2:1:1. Nah, untuk triko kompos di sini digunakan sebagai pengganti pupuk kandang. Triko kompos merupakan campuran antara trikoderma dan kompos yang digunakan sebagai media sekaligus nutrisi bagi tanaman yang ramah lingkungan. Keunggulan dari triko kompos ini yaitu mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesehatan tanah dan tanaman, hingga mengendalikan hama tanaman di dalam tanah. Selanjutnya, media tanam yang telah dicampur lalu dimasukkan ke dalam polybag berukuran 25 x 25. Sebelum media tanam dalam polybag ditata di dalam lahan penelitian, perlu untuk menyiapkan styrofoam sebagai alas polybag. Styrofoam ini digunakan sebagai alas agar tidak terjadi kontak langsung antara polybag dengan air yang tergenang atau panasnya alas yang terbuat dari semen. Styrofoam dipotong sesuai kebutuhan. Karena penelitian ini menempatkan 3 polybag secara berdekatan setiap perlakuannya, sehingga styrofoam yang digunakan berbentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 51 x 21 cm. Styrofoam dan media tanam dalam polybag lalu ditata sesuai dengan denah yang telah dibuat. Setiap media tanam juga diberi nama sesuai perlakuan menggunakan label tanaman yang ditancapkan pada media tanam. Penambahan ampas kopi sebagai nutrisi tambahan untuk tanaman diberikan sebelum pindah tanam. Ada media tanam yang tidak menggunakan ampas kopi, ada pula yang menggunakan ampas kopi dengan taraf 40 gram per polybag dan 80 gram per polybag. Setelah ditambahkan ampas kopi, lalu dihomogенkan. Akan lebih baik jika media tanam diinkubasi terlebih dahulu minimal selama 1 bulan agar media tanam terdekomposisi dengan baik. Pindah tanam. Setelah semaian memiliki lebih dari 2 helai daun atau kisaran umur 14 hingga 21 hari setelah semai, maka siap untuk dipindah tanam ke media yang telah disiapkan sebelumnya. Waktu yang dianjurkan untuk pindah tanam adalah pagi atau sore hari untuk menghindari tanaman mengalami stres dan lebih memudahkan tanaman beradaptasi di lingkungan yang baru. Setelah pindah tanam, siram secara perlahan hingga media cukup lembab. Pemeliharaan seperti penyiraman rutin dan pemantauan tanaman harus dilakukan setiap hari untuk memastikan tanaman tetap tumbuh dengan baik. Apabila terdapat tanaman yang mati setelah pindah tanam, segera lakukan penyulaman dengan semaian yang masih ada.
Pemeliharaan. Untuk pemeliharaan di sini dibedakan menjadi 4, yaitu ada penyiraman, pemupukan, sanitasi, serta pengendalian OPT. Yang pertama adalah penyiraman. Untuk penyiraman dilakukan setiap hari, setiap pagi dan sore. Namun, tetap menyesuaikan dengan cuaca yang ada. Yang kedua ada sanitasi. Sanitasi membersihkan lahan dari gulma dan seresah daun dapat dilakukan setiap hari atau menyesuaikan kondisi yang ada. Lalu yang ketiga ada pemupukan, yang merupakan perlakuan tanaman yang diberikan 1 minggu sekali dengan pemberian pertama saat tanaman berumur 7 hari setelah tanam. Pupuk yang dipakai adalah POC yang mengandung nutrisi seperti nitrogen 18%, fosfor 26%, kalium 26%, C organik 2%, asam humat, asam sulfat, serta hormon pertumbuhan tanaman seperti hormon auksin, sitokinin, dan giberelin. Perlakuan pemupukan ini ada yang tanpa pemupukan, serta pemupukan dengan konsentrasi 2 ml per liter, 4 ml per liter, dan 6 ml per liter. Pemberian pupuk ke tanaman dikocorkan ke tanaman langsung dengan pemberian 100 ml per tanaman. Pemupukan dianjurkan dilakukan pada pagi hari ketika matahari belum terik, sehingga menghindari stres pada tanaman. Pemupukan pada pagi hari juga memudahkan tanaman menyerap dan memproses nutrisi untuk digunakan saat proses fotosintesis di siang hari atau proses metabolisme lain. Selanjutnya yang keempat dalam pemeliharaan adalah pengendalian OPT yang dilakukan, yaitu penyemprotan pestisida nabati berbahan dasar lengkuas, sereh, dan mimba. Penyemprotan diberikan 1 minggu sekali dengan konsentrasi 30 hingga 50 ml per liter air. Sebagai pencegahan dapat menggunakan dosis 30 ml per liter. Dan apabila terdapat serangan OPT, dapat ditingkatkan konsentrasinya. Penyemprotan pestisida dapat dilakukan pada pagi hari sebelum matahari tinggi atau sore hari setelah matahari mulai tenggelam dan tidak terik. Pengamatan. Pengamatan dilakukan 1 minggu sekali yang dimulai saat pindah tanam hingga panen. Saat fase pertumbuhan, parameter yang diamati antara lain tinggi tanaman, banyak daun, serta panjang dan lebar daun. Ketika panen juga terdapat beberapa parameter yang diamati, seperti panjang akar, bobot segar berangkasan, bobot segar tajuk, bobot kering, serta indeks panen. Dan yang terakhir adalah panen. Panen dilakukan saat tanaman telah berumur 35 hingga 55 hari setelah tanam. Cara memanen arugula cukup mudah, hanya dengan mencabut secara perlahan dari media tanam. Pastikan akar juga tercabut dan tidak terputus karena akan dilakukan pengamatan. Bersihkan akar dari sisa media tanam yang masih menempel. Hasil panen lalu diberi label dan dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan pengamatan lebih lanjut.
Demikian video penjelasan mengenai budidaya tanaman arugula yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.